Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang telah menjadi mandat dari rakyat dan juga siapa yang sebenarnya harus bersabar, karena belum beruntung. Kesemuanya adalah sangat baik. Kenapa sangat baik? Yang diberi mandat juga baik, apalagi mau menjalankan amanah ini dengan baik. Demikian pula yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'alal muslimina khaira ummatin wa akramahum bittaqwa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi jahadu fi sabilillahi khifafa wa saqila. Jamaah salam maghrib yang dirahmati Allah dan para pendengar melalui media radio Baitur Rahman, yang kami ketahui bahkan diberitahukan oleh jamaah sendiri bahwa pengajian Baitur Rahman itu selalu diadakan dan didengar oleh kaum muslimin, bukan saja dari Banda Aceh, seluruh Aceh, bahkan juga dari provinsi-provinsi lain. Ini adalah kebahagiaan sendiri bagi jamaah Masjid Raya, yang sehingga akan menjadi dakwah bidang khusus, yaitu dengan berbagai penceramah yang telah ditetapkan oleh pimpinan kita di masjid ini. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kebetulan kami juga mohon maaf karena kemarin pada malam Rabu yang lalu tidak bisa hadir karena sedikit gangguan kesehatan yang barangkali bisa mengganggu pengajian karena batuk dan sebagainya. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita, apa yang pernah kita sampaikan, dan selanjutnya pada malam hari ini kita akan memilih topik yang barangkali kita butuhkan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Yang pertama-tama, patut kita bersyukur serta memuji Allah dengan sepenuh hati bahwa kita sebagai muslim, khususnya daerah Aceh ini, adalah telah menyelesaikan beberapa hal penting. Di antaranya adalah pilkada, baik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, dan kita semua juga sudah menyaksikan daerah-daerah yang telah melakukan dengan baik, dan sehingga tidak ada yang bermasalah yang berarti. Ini patut kita syukuri dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Dulu kita berdoa supaya pilkada ini berjalan dengan aman, baik dan sebagainya, dan sekarang juga secara umum sudah dipastikan siapa yang telah mewakili rakyat kita untuk mengatur tentang hubungan kita, baik hubungan yang berkaitan dengan agama, demikian pula hubungan dengan kemasyarakatan. Tentu saja kita sudah sama maklum bahwa kita sudah mendengar, menyaksikan siapa yang telah menjadi mandat dari rakyat dan juga siapa yang sebenarnya harus bersabar, karena belum beruntung. Kesemuanya adalah
sangat baik. Kenapa sangat baik? Yang diberi mandat juga baik, apalagi mau menjalankan amanah ini dengan baik. Demikian pula yang belum berhasil juga ada kaitannya dengan baik. Tentu saja di antaranya adalah tanggung jawab. Tidak ada pada mereka kecuali mereka juga mengikuti apa yang telah ditetapkan. Karenanya jamaah yang berbahagia, yang penting kita ketahui bahwa umat Islam semua kondisi yang kita terima itu baik sekali. Artinya apa? Artinya kalau pun diberi hal yang menggembirakan, tentu saja kita senang dan dibarengi dengan syukur. Demikian pula kalau memang ada musibah, baik musibah sesuatu yang barangkali belum terpenuhi atau musibah-musibah lain yang menimpa umat Islam dalam situasi sekarang dengan bermacam-macam bentuk. Macam bentuk, bahkan kami tadi melihat, mendengar juga melalui TV bahawa bahaya paling besar pada bangsa kita adalah melalui judi online ini. Yang menjadi masalah, judi ini telah merambas kepada generasi muda sampai 440.000 orang anak-anak kita yang telah terkontaminasi dengan ini, yang sehingga bisa diperkirakan bagaimana akibat bagi mereka yang telah terjun bidang judi ini sejak dari kecil. Akibatnya adalah besar sekali. Ditambah lagi dengan hal-hal yang memang tidak diduga, bahwa bangsa kita ini mengalami penyakit yang berhubungan dengan sabu-sabu. Kita mendengar di radio, di TV bahwa sabu-sabu ini sudah menjalar kepada semua pihak, terutama generasi muda. Jadi dengan demikian bisa diperkirakan berarti kita akan menuai akibat daripada judi online dan akibat juga daripada sabu-sabu. Dengan bahasa lain, walaupun kita tidak berperang, maka orang menganggap bahagia ini adalah peperangan yang paling besar akibatnya. Kenapa? Karena generasi ke depan adalah tidak bisa diharapkan, karena kita sudah sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada mereka itu sendiri. Maka inilah bagaimana menyikapinya. Nah, ini judul pada malam hari ini, menyikapi tentang hasil pemilu yang sudah kita terima dan menyikapi tentang musibah yang menimpa kepada kita semua. Ada sebuah hadis yang menggembirakan kita. Apa menggembirakan? Bahwa Allah sangat peduli kepada kondisi kita. Apakah kita menerima musibah-musibah yang tidak diinginkan seperti yang telah kita sampaikan tadi, atau musibah-musibah lain? Maka karenanya di dalam hadis disebutkan, ajabal li amril mu'min kullu amri khairun wa in asabahu fa asabara fa huwa khairul lahu wa in nu'ima fa syukira fa huwa khairul lahu. Artinya ada sebuah keistimewaan yang disebut dalam hadis ajaba, itu ajib, aneh. Kenapa aneh? Karena luar biasa manfaat maknanya dari hadis ini, yaitu bagi seseorang yang menimpa musibah yang tidak disenangi, maka lantas ia bersabar. Itu kalau sudah bersabar, itu adalah sebuah kebaikan kepadanya. Kemudian apabila sesuatu yang kita terima senang, bermanfaat, menguntungkan, fasyakara, maka juga menjadi sebuah kebaikan. Senang dan susah semuanya baik.
Baik dan tidak baik adalah pada cara menyikapinya. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang seperti ini. Maaflah kalau kami sudah terganggu dengan kondisi kami ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pengajian pada malam hari ini. Maka karenanya kita sebagai manusia tidak lepas dari banyak tantangan, banyak hal-hal yang kita tidak inginkan sudah terjadi. Maka karenanya bagaimana menyikapinya? Yang pertama, kita dulu sudah menyatakan kita berdoa pelaksanaan pemilu ini berjalan aman, bagus dan bermanfaat untuk rakyat. Demikian pula kita berdoa supaya mereka yang terpilih itu adalah atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala daripada di samping usaha manusia. Akan tetapi juga hari ini kita juga harus berdoa. Apa doanya? Kepada semua yang sudah memegang jabatan, memegang amanah supaya bisa menjalankan dengan baik. Ini adalah kebahagiaan rakyat. Rakyat akan lebih senang bila pemimpin ke depan peduli kepada kebutuhan di lapangan serta mendapat reda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian pada malam hari ini sedikit kita berdoa supaya kepada semua pimpinan-pimpinan kita yang sudah terpilih bisa melakukan sesuatu yang terbaik dari hasil pemilu yang sedang kita hadapi. Sebuah hadis menerangkan, ini hadis yang menerangkan bahwa ada 4 macam, yang 4 macam ini dilakukan oleh umat Muhammad, maka makunna fihinna ma fata minad dunya. Artinya 4 macam ini bila diamalkan, dipegang oleh manusia, maka manusia itu tidak pernah gagal di dunia. Ini bukan saja masalah pemilu, bukan saja amanah dalam bidang ini, tetapi dalam semua bidang dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kalau kita benar-benar berpegang kepada 4 macam ini, insya-Allah kita akan berada dalam suasana yang menguntungkan, yang akan diberi rahmat, yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan dengan pemilu berarti ada sesuatu yang lebih bermanfaat ke depan dengan pimpinan-pimpinan kita yang baru. Satu di antaranya dari 4 itu hifdzul amanah. Hifdzul amanah adalah orang yang telah dipilih itu mampu menjalankan amanah. Amanah ini penting dan sangat ditentukan oleh agama kita. Karena hakikat dari kepemimpinan itu adalah melaksanakan amanah. Baik amanah yang berhubungan dengan agama, amanah yang berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Maka karenanya kalau amanah terdiri daripada kata 3, alif, mim dan nun, ini bermakna amanah. Jadi yang pertama, kalau sudah berjalan dijalankan amanah dengan baik, pertama masyarakat akan aman. Masyarakat akan aman, amanah aman. Dan yang kedua, masyarakat juga ketika sudah berjalan dengan baik juga amin akan berdoa. Bahagia sekali kami sudah mendapat rahmat dari Allah melalui pemilihan yang sudah berlaku. Karenanya kepada kita semua tentu saja patut mengingatkan kepada rekan-rekan saudara kita yang telah memegang amanah ini untuk benar-benar menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, singkat saja, yang kedua husnul hadisin.
Orang dianggap akan sukses, akan berhasil kalau dalam programnya Husnul Hadisin. Husnul Hadisin ini adalah programnya yang baik. Husnul baik, hadisin berita, kabarnya baik, rencananya baik, niat-niatnya juga baik. Maka orang yang seperti ini akan diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dinyatakan, Allahu bidzanni abdi bi la yukhalifu dzanni. Allah akan memberikan kepada hambanya menurut keyakinannya dzan yang sungguh. Kalau dzan itu tajwidul amraini ahaduma azhar minal akhar, yaitu dzannya itu jadi karena dzannya itu sungguh-sungguh, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian seolah-olah orang yang yakin dengan tanggung jawab, programnya bagus dan mau dijalankan dengan baik, maka orang itu pasti diberikan Allah. La yukhalifu dzannahu, tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat itu ada 4 macam. Yang ketiga, husnul khaliqatin. Husnul khaliqatin, tingkah lakunya yang baik. Tingkah lakunya artinya praktek di lapangan bagus. Karena banyak juga program-program yang bagus tapi pelaksanaannya tidak. Apalagi berhubungan dengan kampanye di lapangan, semua kita melihat sangat indah, tapi waktu pelaksanaan tidak terpenuhi, bahkan ada yang di bawah 50%. Jadi sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, di samping programnya baik, husnul khaliqatin, praktek di lapangan juga baik. Maka ada istilah kaidah menyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Masyarakat juga akan menilai apa yang nilai, apa yang dipraktekkan. Apa yang dipraktekkan itu lebih menentukan daripada apa yang dikatakan. Dengan demikian ukuran berhasil dan tidak berhasil kita akan melihat bagaimana 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan itu bagaimana? Jadi dengan demikian kepada kita semua tentu berdoa, insya-Allah, apalagi kita sangat fokus melihat perkembangan calon-calon pemimpin kita yang sangat serius, insya-Allah akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, yang terakhir adalah al-khalisatu tu'matin, yaitu programnya bersih. Khalis itu bersih, tu'matin makanan. Jadi yang bersih makanan, apa yang dimakan oleh pemimpin-pemimpin kita itu adalah bersih. Bersih artinya tidak ada kolusi, korupsi dan sebagainya. Jadi kalau uang rakyat diusahakan benar-benar dirasakan manfaat oleh rakyat dan sebagainya, tidak digunakan untuk kepentingan sesaat, apalagi kepentingan pribadi, melupakan rakyat. Dengan demikian, poin yang keempat ini seolah-olah sebuah ciri-ciri keberhasilan adalah kalau orangnya jujur di dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, karena itu dalam kesempatan pengajian pada malam hari ini mungkin tidak panjang kami sampaikan dengan kondisi yang belum final sakitnya, maka kami mengharapkan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, rakyat kita yang sedang baru selesai melakukan fitnah, melakukan
pesta demokrasi, meskipun barangkali ada di tengah-tengah masyarakat yang belum memuaskan. Maka pantas kalau demokrasi, pantas dalam menjalankan pesta demokrasi ada saja lebih kurang. Maka ini bisa dimengerti. Yang lebih penting ke depan, semua kita harus fokus apa yang penting kita jalankan ke depan, apa yang harus dibangun ke depan dan sebagainya. Apalagi semuanya sudah sangat ditunjang oleh program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama-tama adalah bidang hal-hal yang mendesak. Kalau istilah agama disebut saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah mengantisipasi kemungkinan buruk. Jadi apa yang kemungkinan buruk yang akan ditimpa kepada rakyat kita? Di antaranya itulah akibat satu, bagaimana mengakhiri judi online yang sekarang sudah berkembang, bahkan dananya sampai miliaran, bahkan ada yang menyatakan sampai triliun. Ini digunakan pada yang salah dan menyimpang dari agama. Dan tentu saja budaya ini tidak akan mendidik masyarakat kita ke depan, akan melahirkan sifat malas, akan melahirkan kekerasan, segaling, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Maka dengan demikian hal-hal yang mendesak inilah perlu diantisipasi. Demikian pula masalah sabu-sabu tadi. Ini adalah sangat berbahaya, lebih bahaya dari perang. Kenapa? Kalau perang sudah mati, sudah selesai, tidak ada beban lagi kecuali beban lain. Tapi kalau sudah rusak mental masyarakat, ini akibatnya panjang. Orang ada tapi tidak bermanfaat, bahkan akan merugikan. Jadi inilah perlu diantisipasi ke depan. Maka dalam agama disebut dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah adalah mengantisipasi akibat-akibat yang akan menimpa ke depan. Maka istilah dalam kaidah usul disebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Orang yang judi online ini ada manfaat, ada wang, ada macam-macam. Sabu-sabu juga demikian. Tetapi bahkan ini banyak orang yang bukan saja anak-anak, pejabat, bahkan para ulama juga pernah terlibat dalam bidang ini. Inilah yang dikhawatirkan. Karenanya dalam kaidah agama kita disebut harus kita hindari. Karena menghindari ini adalah lebih bagus daripada menunggu akibat yang akan ditimpa kepada kita. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, menyikapi ke depan. Inilah judul yang pada hari ini, menyikapi ke depan. Kita harus cerdas, harus mampu melihat bagaimana harapan daripada masyarakat ke depan. Saya rasa semua kita sudah sangat yakin semuanya ingin maju, semuanya ingin bahagia, semuanya ingin makmur. Maka siapakah yang mampu memperoleh tujuan ini, menggapai tujuan ini? Dengan demikian kita harus cerdas, harus serius ke depan. Maka pemimpin ke depan tidak seperti masa lalu barangkali. Jadi harus ada sikap fokus yang lebih ditekankan untuk melahirkan tujuan masyarakat ini. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, satu di antara lainnya, terutama para pejabat, pemegang kekuasaan, anggota DPR dan sebagainya yang sekarang sudah diberi tugas oleh rakyat, harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas makna di sini adalah ada sesuatu sikap istiqamah dengan kebenaran. Karena ada 5 hal yang dipentingkan dalam menilai sesuatu, yaitu
adalah ma'rifatul haq. Ma'rifatul haq yaitu mengenal mana yang benar, mana yang salah. Maka ke depan ada sebuah harapan kita. Aceh mudah-mudahan ke depan adalah sebuah provinsi yang teguh memegang agama, yang sabar menghadapi tantangan dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ini adalah harapan semua kita. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan singkat ini kami mengajak rekan-rekan semua, marilah bersatu. Marilah bersatu untuk mewujudkan cita-cita yang besar yang akan datang. Maka karenanya ada sebuah hadis lain yang sejalan dengan apa yang telah kami sampaikan. Apa hadisnya? Yaitu ada 3 hal. Yang 3 hal itu tidak pernah bersalah. Salasun la taghurrannakum fil hayatid dunya. Yaitu 3 hal orang tidak pernah tertipu, tidak pernah tertipu, tidak pernah menyesal dalam hidup di dunia. Kalau orang itu menjaga 3 macam. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Kita dalam berbuat dalam semua bidang, apalagi para pejabat, para ulama dan sebagainya, ikhlas di dalam beramal. Mana ikhlas tidak ada kepentingan-kepentingan di luar anjuran agama. Kalau agama yaitu ada pegangan pedoman kita Al-Quran dan hadis, dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama, tetapi juga hubungan dengan masyarakat. Masyarakat juga harus istiqamah menjalankan aturan-aturan yang ada. Dengan demikian insya-Allah tidak pernah bersalah di lapangan. Yang kedua adalah wal hubbu wal bughdhu lillah. Dalam menyikapi kondisi ada pola yang harus dipegang oleh masyarakat. Apa polanya? Senang dan benci karena Allah, senang dan benci karena agama, senang dan benci karena aturan, bukan senang dan benci karena kepentingan. Maka akhirnya kepentingan satu kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah perselisihan, bahkan permusuhan. Justru inilah yang tidak ada lagi masa depan. Rakyat tidak senang lagi ada kekerasan, ada ancaman. Mereka ingin hidup aman, damai di tengah-tengah masyarakat, mudah mencari rezeki, aman di lapangan, serta lapangan-lapangan yang telah diupayakan juga akan berjalan dengan baik. Maka karenanya senang dan tidak senang itu dilihat daripada petunjuk. Baik petunjuk agama, yang kedua petunjuk peraturan. Maka di sini lebih-lebih negara kita negara Pancasila, ini semuanya sudah diatur. Lebih-lebih sangat mengutamakan kepentingan daripada agama kita. Yang ketiga adalah munasihatu li a'immatil Islam. Yang ketiga, saling memberi nasihat, mengingatkan siapa saja kawan-kawan kita, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kita yang memegang amanah tadi. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri orang itu tidak bermasalah. Tapi kalau sudah ada kejahatan yang merajalela, tidak pernah kita memberi saran, memberi nasihat kepada pemimpin sebagaimana yang dianjurkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah salah satu kelemahan. Jadi dengan demikian ya, jadi kita semua sudah sepakat bahwa insya-Allah pemerintah ke depan di Aceh ini dengan hasil pemilu yang sudah kita rasakan, demikian bangsa Indonesia juga yang sudah kita ketahui siapa pemimpin tingkat nasional. Bahkan saya sangat terharu ketika pidato Bapak Presiden kita
Memang sehingga saya yakin beliau akan menjadi pahlawan yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena mereka komit untuk membela kepentingan rakyat. Tidak ada wang yang tercecer di luar kepentingan masyarakat. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan, kolusi korupsi. Dan ini adalah menjadi program utama yang dicanangkan oleh pemerintah baru yang akan datang. Tentu saja kita berdoa bahwa beliau ini benar-benar istiqamah dan serta diberi kesehatan. Mudah-mudahan ke depan insya-Allah rakyat Indonesia akan menerima hasil dari perjuangan sekarang ini. Jamaah yang berbahagia, sebagai kata kunci terakhir dalam pengajian kita ini, bahwa Allah tidak pernah menghambat kemajuan yang ingin diinginkan oleh masyarakat. Hanya saja tergantung kepada kita itu sendiri. Maka karenanya diingatkan dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, andai kata penduduk sebuah negeri, sebuah tempat benar-benar teguh dengan imannya, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu keberkatan, pintu kemakmuran, pintu kejayaan akan terbuka, akan turun dari langit dan akan keluar dari bumi. Dengan demikian apa? Orang yang memang benar-benar menjaga prinsip ini akan menunggu kemakmuran, dan tidak diduga di mana kemakmuran itu datang. Itulah hakikatnya daripada kita menerima apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang menjadi masalah apa? Masyarakatnya, penduduknya yang barangkali tidak percaya, bahkan ada yang membangkang petunjuk-petunjuk Allah. Maka akibatnya adalah bima kanu yaksibun, fa akhadna, akan mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian apa dapat disimpulkan? Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan petunjuk baik bidang agama yang dikelola oleh para ulama dan undang-undang yang sudah ada, demikian pula aturan-aturan yang telah disusun ini berjalan dengan baik, insya-Allah kemakmuran akan melahirkan, akan berlimpah kepada bangsa kita. Kita sendiri ada yang menyatakan bahwa Aceh ini qita'atun minal jannah, tanah sepotong tanah surga yang jatuh ke bumi. Semuanya ada di Aceh dan sebagainya. Bahkan penjajah suka berperang dengan Aceh karena mengharapkan keindahan alam Aceh, hasil bumi Aceh, hasil tanah Aceh dan sebagainya yang sangat mengembirakan. Jadi dengan demikian kepada semua kita sekarang berdoalah. Kita semua ini adalah manusia yang lemah. Manusia yang lemah tentu kalau Allah belum menghendaki ada saja masalahnya. Sekarang barangkali kepada pemimpin-pemimpin yang terpilih juga harus pandai menyikapi. Tidak boleh arogan, apalagi sombong dengan sesuatu yang diperoleh. Bahkan ada yang kadang-kadang perolehannya sedikit merasa tidak aman di lapangan. Maka karenanya sifat-sifat yang dilarang oleh agama harus segera dijauhkan untuk menunggu mencapai Aceh yang makmur di masa-masa yang akan datang. Barangkali sampai di sini karena kondisi yang tidak baik. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن